Salam sejahtera, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita, yaitu kemajuan rohani. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Lukas pasal 14 ayat 26 sampai 27 dan ayat 33. Saudara-saudari, setiap orang Kristen harus mengalami kemajuan rohani. Apa yang dimaksud dengan kemajuan rohani? Bagaimana baru bisa mengalami kemajuan rohani? Sebenarnya, seorang Kristen harus menyatakan keadaan yang bagaimana baru dapat terbilang maju dalam rohaninya. Sebenarnya, memang pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan masalah besar yang tidak mudah dijawab atau dijelaskan dengan sepatah atau dua patah kata. Namun dalam kesempatan ini, kita akan membicarakannya secara ringkas kepada kita semua. Saudara-saudari, menurut Alkitab dan pengalaman kaum beriman, kemajuan rohani tak lain adalah makin bertambahnya unsur-unsur Allah di dalam diri kita. Allah itu roh. Jikalau roh Allah berdiam di dalam diri kita, maka kita sudah menjadi rohani. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9. Kemajuan rohani berarti unsur-unsur Allah makin bertambah di dalam kita. Misalnya, pada saat kita baru beroleh selamat, unsur Allah yang ada di dalam kita adalah 100. Kini, karena rohani kita mengalami kemajuan, unsur Allah itu bertambah menjadi 200 atau 300. Itulah kemajuan rohani. Saudara-saudari, di dalam Alkitab ada yang namanya hak dan kedudukan Allah. Semula, ketika Allah menciptakan manusia, Allah bermaksud menjadikan manusia sebagai wadahnya. Tujuan Allah yang kekal ialah ingin menggarapkan dirinya ke dalam manusia, ingin membaurkan dirinya ke dalam batin manusia, agar dia dapat memenuhi seluruh batin manusia. Adam dan Hawa gagal justru karena mereka tidak membiarkan Allah mencapai tujuan ini. Sebaliknya, mereka malah menjauhi Allah. Apakah artinya manusia menjauhi Allah? Itu tak lain ialah dalam batin manusia tidak memberi kedudukan kepada Allah. Apakah pula arti tidak memberi kedudukan kepada Allah? Itu berarti di dalam batin manusia terdapat suatu benda atau suatu perkara yang telah menduduki manusia itu. Karena Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, yang menduduki batin mereka bukanlah firman Allah, melainkan kenikmatan buah itu, yaitu bagaimana buah itu sedap dipandang mata, dan bagaimana manusia memperoleh hikmat karena buah itu. Semuanya itu telah merebut kedudukan Allah di dalam batin mereka. Karena itu, mereka jatuh. Asalkan ada suatu benda, perkara, atau orang telah menduduki hati kita, hati Anda, kita sudah jatuh. Saudara-saudari, mari kita senantiasa bertanya kepada diri sendiri, bagaimana keadaan batin kita sekarang ini?
Sejak Anda diselamatkan hingga sekarang, masih berapakah orang, benda, dan perkara yang menduduki diri Anda, sehingga Anda tak dapat kedudukan yang layak dalam diri? Cobalah kita merenungkan keadaan diri sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi, jika Roh Allah sedikit mencelikan mata batin kita, maka kita akan nampak bahwa seluruh diri atau batin kita telah dipenuhi oleh banyak perkara dan benda, sehingga Allah tiada kedudukan. Pernah ada seorang saudara mengatakan bahwa hati manusia itu mirip dengan sebuah lem yang dapat melekat pada benda apa saja. Hati kita ada kalanya melekat pada penghidupan yang enak. Ada kalanya melekat pada kepentingan atau keuntungan pribadi kita. Jika kita sudah melekat pada suatu benda, maka kita tak dapat mengasihi Allah dengan sebaik-baiknya. Kita tidak saja bisa melekat pada hal-hal yang ada pada kita, bahkan bisa melekat pada hal-hal yang tiada pada kita. Kita pun bisa melekat pada kesulitan-kesulitan kita, khayalan-khayalan, atau bahkan kemuliaan yang sia-sia. Tak peduli hati kita melekat pada perkara, asalkan ada satu yang telah merebut kedudukan Allah di dalam batin kita, itu berarti kita belajar. Bila kedudukan Allah di dalam batin kita telah diduduki oleh benda yang lain, maka kita sudah menjadi orang berdosa. Saudara-saudari, boleh jadi kita telah beroleh selamat selama 10 tahun. 5 tahun pertama keadaan kita baik sekali. Tahun yang belakangan, dalam batin kita terdapat sesuatu yang menempati kedudukan kita. Itu berarti kita sudah jatuh. Walaupun saat ini kita masih tetap mengikuti sidang, masih berdoa, dan melakukan pelayanan seperti semula, akan tetapi batin kita telah jatuh. Saudara-saudari, tujuan Allah adalah menghendaki manusia menjadi anak. Asalkan kita diduduki oleh apa saja yang dibuat Allah, sehingga Allah di dalam kita tidak mendapatkan kedudukannya, itu berarti kita sudah menjadi orang bijak. Mungkin ada saudara berkata, saudara Anu telah terlalu sayang kepada Anu, dan anak itu telah merebut kedudukan. Namun anakku tidak demikian, sebab anak itu tidak baik. Pendapat demikian ini tidak benar. Anak Anda terlalu baik. Ia mungkin dan dapat merebut kedudukan Allah dalam hidup. Tetapi anak Anda yang tidak baik itu dapat merebut kedudukan. Dengan kata lain, boleh jadi karena anak Anda terlalu baik, Anda tidak mengasihi Allah. Boleh jadi juga karena anak Anda terlalu tidak baik, Anda tidak dapat mengasihi. Jadi saudari, ada tidaknya sesuatu di dalam batin kita yang telah merebut kedudukan Allah dapat dilihat dari apakah kita mengasihi Allah. Di sini kita akan melihat bagaimana melawan. Demikianlah dengan mudah kita dapat menentukan arti dari kemajuan rohani dan bagaimana cara atau jalan untuk mengalami kemajuan rohani tersebut. Di pihak positifnya, telah kita katakan di depan bahwa kemajuan
mengalami kemajuan rohani ketika kebiasaan banyak bicaranya itu tersingkir. Kemajuan rohani ialah bertambahnya unsur Allah di dalam batin kita. Sebaliknya, kemajuan rohani pun berarti tersingkirnya unsur-unsur di luar Allah dari dalam batin kita. Jangan mengira Anda sudah bisa mencapai kemajuan rohani hanya demi mengikuti sekali sidang, dan Anda merasa mengerti akan ajaran yang Anda dengar itu. Tidak. Ditinjau dari pihak Anda, kemajuan rohani bukan bertambah, melainkan berkurang. 10 khotbah telah Anda terima dan telah Anda pahami, tidaklah berarti Anda sudah maju dalam rohani. Malah sebaliknya, itu mungkin menjadi suatu kemajuan rohani adalah bertambahnya unsur Allah dan tersingkirnya unsur yang di luar Allah. Saudara-saudari, menurut Anda, apakah sebenarnya kemajuan rohani? Apakah kemajuan rohani dapat Anda capai dengan menerima sekali atau 2 kali pengkhotbahan? Tidak, tidak mungkin. Anda mendengar sebuah khotbah dan khotbah itu masuk ke dalam otak Anda. Demikian tidak berarti kemajuan rohani. Tetapi kalau ada sesuatu yang tersingkir dari diri Anda, itu baru berarti kemajuan rohani. Kemajuan rohani tak lain adalah tersingkirnya unsur-unsur di luar Allah dan bertambahnya unsur Allah di dalam batin kita. Banyak orang Kristen, saudara-saudari, begitu beroleh selamat, segera menyingkirkan banyak kesenangan dosanya. Namun hanya menyingkirkan kedosaan saja tidak cukup. Untuk mencapai kemajuan rohani, kita harus menyingkirkan benda-benda, perkara-perkara yang telah merebut kedudukan Allah satu demi satu. Saudara-saudari, yang kita perlukan tidak saja menjadi bersih, bahkan menjadi murni. Karenanya, jangan sampai kita diduduki oleh segala sesuatu yang di luar Allah. Pada saat Allah bekerja di dalam kita, dan Ia menyuruh kita menyingkirkan apa yang di luar Allah, itulah saat kerohanian kita berjalan maju. Kita harus kembali bertanya kepada diri sendiri, apakah ada benda-benda yang terus-menerus tersingkir dari atas diri kita? Ingatlah, jika tidak ada apa-apa yang tersingkir dari diri kita, kita tidak akan mencapai kemajuan. Jika selama 1 bulan tidak ada apa-apa yang tersingkir dari diri kita, itu berarti kita tidak ada kemajuan selama 1 bulan. Jika selama 1 tahun tidak ada apa-apa yang tersingkir dari diri kita, itu berarti sudah 1 tahun pula kita tidak ada kemajuan rohani. Saudara-saudari, seorang Kristen yang maju pesat kerohaniannya adalah seorang yang setiap hari menyingkirkan unsur-unsur di luar Allah. Misalnya hari ini ia membuang kemuliaan yang sia-sia. Besok ia membuang kesombongan. Beberapa hari lagi kebiasaan banyak bicara tersingkir dari dirinya. Dan lewat beberapa waktu lagi ia nampak tabiatnya yang pemarah itu juga harus disingkirkan. Saudari, ada orang yang sangat sukar menanggalkan uang atau hartanya. Ada yang sukar menyingkirkan tabiatnya yang istimewa dan aneh. Ada juga yang sukar sekali melenyapkan bawaannya yang lembat. Ada benda atau perkara hanya dapat disingkirkan sedikit demi sedikit. Mungkin harus memerlukan waktu 10 tahun baru dapat disingkirkan dengan tuntas. Kata disingkirkan yang kita maksudkan di sini dengan kata lain berarti mati. Mati terhadap uang berarti uang telah disingkirkan dari hati. Mati terhadap tabiat berarti tabiat itu telah disingkirkan dari dalam jiwa. Kemajuan rohani ditinjau dari pihak positifnya adalah Allah bertambah di dalam batin kita. Sedangkan di pihak negatifnya adalah ada banyak benda yang sedikit demi sedikit berkurang dari dalam kita.
Saudara-saudari, kasih Allah bekerja di dalam manusia. Bagaimana benda-benda itu dapat tersingkir dari dalam diri kita? Dapatkah secara singkat dikatakan secara singkat ialah karena kasih Allah telah bekerja di dalam diri seorang yang beroleh karunia. Setelah menerima gerakan kasih Allah, hati orang yang beroleh karunia segera tertuju kepada Allah dan segera memberi kesempatan bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalam. Dengan berbuat demikian, ia segera memperoleh rahmat, sehingga begitu ia nampak Roh Kudus segera memperkuat pekerjaannya, ia juga segera taat dan menurut. Demikianlah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, yaitu menyingkirkan segala hal-hal yang menghalangi kedudukan Allah di dalam kita. Pada suatu hari, kasih Allah yang ajaib sekali menggerakkan hati Anda, sehingga Anda berkata kepadanya, "Ya Allah, aku mengasihi Dikau." Pada saat itu, Anda menerima terang Roh Kudus, dan Anda dapat nampak. Kemudian Roh Kudus pun memperkuat pekerjaannya, sehingga Anda dapat taat dan berkata, "Amin." Saat Anda taat, segera ada benda-benda atau perkara-perkara tertentu yang tersingkirkan dari dalam diri Anda. Lebih banyak benda-benda yang tersingkirkan dari dalam diri Anda, berarti lebih banyak kemajuan rohani yang Anda alami. Haleluya. Saudara-saudari, di dalam proses penyingkiran ini kita merasakan pekerjaan salib. Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya dalam Lukas 14 ayat 33. "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Ada orang yang sebentar saja sudah dapat meninggalkan semuanya, tapi 2 tahun kemudian ia kembali lagi merangkul semuanya itu. Arti meninggalkan segala sesuatu menurut Tuhan adalah yang dikerjakan dan dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Pekerjaan salib itu dilaksanakan oleh Roh Kudus ke dalam diri kita. Kita baru dapat menyingkirkan sesuatu jika Roh Kudus telah melaksanakan pekerjaan salib. Bagaimana Roh Kudus dapat melaksanakan pekerjaan salib? Asal kita ada sedikit saja hati yang terbuka kepadanya, Roh Kudus pasti segera melaksanakannya di dalam diri kita. Tuhan Yesus disalib telah menyingkirkan segala sesuatu. Kemudian Roh Kudus datang melaksanakannya berdasarkan tertujunya hati kita kepada Allah. Saudara-saudari, sekali lagi kita katakan kemajuan rohani pada pihak positifnya berarti bertambahnya unsur Allah. Di pihak negatifnya berarti tersingkirnya benda-benda milik Anda sendiri. Berapa banyak yang tersingkir tergantung pada berapa banyak hati Anda tertuju kepada Allah. Saudara-saudari, semoga hari demi hari dalam diri kita ada benda-benda yang tersingkir. Itulah yang dikatakan mati setiap hari. Jika tidak ada benda yang tersingkir, itu menunjukkan rohani kita tidak mengalami kemajuan. Mari kita membiarkan Allah terus bertambah di dalam kita, dan segala unsur-unsur kita yang rusak, manusia lama, ego, daging kita semakin disingkirkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.